Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah bagian keempat dari latihan soal persiapan ke SMMA Matematika Terintegrasi tahun 2023. Nah, sebelum kita memulai pembahasan pada video kali ini, kalau misalkan kalian berminat untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya, silahkan bergabung menjadi salah satu member dari program membership yang kami tawarkan. Nah, di sini ada 3 program membership yang bisa kalian pilih dan kalian ikuti tergantung dari benefit yang kalian harapkan dari channel ini. Oke, silahkan bergabung bersama kami dan raih juara KSM tahun ini. Kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 2X pangkat 2 tambah 4X kurang 2 sama dengan 0, persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 dan juga X1 pangkat 5 tambah X2 pangkat 5 adalah titik-titik. Nah, untuk menjelaskan soal ini ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan hasil akhirnya. Jadi perhatikan, jadi di sini kan ada persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadratnya itu adalah 2X pangkat 2 tambah 4X kurang 2 sama dengan 0. Pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Jadi X1 tambah X2-nya itu berapa? Jadi ingat, ada rumus dari penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu negatif B per A. Nah, pertama kita harus menentukan tuh nilai A, B, dan C dari persamaan ini. Jadi A itu adalah koefisien dari variabel X pangkat 2, berarti nilai A adalah sama dengan 2. Kemudian nilai B adalah koefisien dari variabel X, berarti nilainya adalah 4 yang dari sini. Kemudian C itu adalah konstanta dari persamaan kuadrat itu, yaitu nilainya adalah negatif 2. Nah, setelah kita sudah mengetahui nilai A, B, dan C, maka kita substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu negatif B-nya adalah 4, berarti negatif 4 per A-nya 2, berarti negatif 4 per 2 sama dengan 4 bagi 2 adalah 2 dikalikan negatif, maka hasilnya adalah negatif 2. Kita lanjut untuk yang perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, rumusnya itu adalah C per A. Maka kita substitusikan nilai C dan nilai A-nya, berarti negatif 2 per 2, sehingga kita dapat hasilnya adalah negatif 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X1 tambah X2 dan juga X1 kali X2, maka coba kita akan mencari dulu X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Nah, nilai X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 ini nantinya kita akan gunakan untuk mencari nilai X1 pangkat 5 tambah X2 pangkat 5. Maka yang kita cari terlebih dahulu nilainya berapa. Jadi ingat, X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 itu diperoleh dari X1 tambah X2 yang berpangkat 2, kemudian dikurangkan dengan 2 kali X1 kali X2. Kita substitusi nilainya, X1 tambah X2 adalah ini, negatif 2, berarti negatif 2 berpangkat 2. Kemudian dikurangkan dengan 2 dikalikan dengan X1 X2, yaitu hasilnya adalah negatif 1 berdasarkan ini. Kita hitung, berarti negatif 2 pangkat 2 hasilnya adalah positif 4. Negatif kali negatif jadi positif, berarti ditambah dengan 2. Maka kita peroleh X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 adalah positif 6. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2, kita akan menghitung nilai dari yang ini, X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan, di sini X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3, itu bisa kita peroleh dengan cara dalam kurung X1 tambah X2 yang berpangkat 3 itu dikurangkan dengan 3 kali X1 kali X2 dikalikan dengan X1 tambah X2. Jadi ini adalah rumus yang harus kalian hafalkan untuk mendapatkan nilai X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Jadi jangan sampai lupa rumus ini ya. Nah, kemudian kita substitusi nilai-nilainya. X1 tambah X2 itu adalah negatif 2. Kemudian berpangkat 3 dikurangkan dengan 3 dikalikan dengan nilai X1 kali X2. Nilainya berapa yang ini? Negatif 1. Berarti di sini kita masukkan negatif 1. Kemudian kita lanjut, kita kalikan dengan X1 tambah X2, yaitu nilainya adalah negatif 2. Kemudian kita hitung, negatif 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah negatif 8. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif, maka hasilnya adalah negatif. 3 kali 1, 3 kali 2 adalah 6. Maka hasilnya adalah negatif 14. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita tulis ulang kembali supaya nanti kita tidak lupa apa informasi penting dan kita akan melanjutkan pengerjaannya di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan 4 nilai ini, kita akan melanjutkannya dengan cara mencari nilai X1 pangkat 5 tambah X2 pangkat 5. Nah, selanjutnya untuk memperoleh nilai X1 pangkat 5 tambah X2 pangkat 5, ternyata caranya adalah sebagai berikut. Kita kalikan X1 pangkat 2 ditambah dengan X2 pangkat 2 dikalikan dengan X1 pangkat 3 ditambah dengan X2 pangkat 3. Jadi coba kita kalikan terlebih dahulu supaya kita tahu hasilnya itu apa sebenarnya. Jadi X1 pangkat 2 kali X1 pangkat 3 hasilnya jelas X1 pangkat 5. Selanjutnya dikalikan dengan berikutnya
X1 pangkat 2 dikalikan dengan X2 pangkat 3, maka hasilnya adalah positif X1 pangkat 2 kali X2 pangkat 3. Kita lanjut kalikan, hasilnya itu adalah X2 pangkat 2 dikalikan dengan X1 pangkat 3. Selanjutnya kita kalikan X2 pangkat 2 dengan X2 pangkat 3, sehingga kita peroleh hasilnya adalah X2 pangkat 5. Kita faktorkan, kita kumpulkan juga yang pangkat 5 sendiri supaya nanti kita mudah untuk mendapatkan nilai yang berpangkat 5. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, ini ada unsur yang sama, langsung saja kita faktorkan. Unsur yang sama itu adalah yang berpangkat 2. Maka yang berpangkat 2 kita keluarkan. Kemudian di dalamnya itu berarti di sini kan pangkat 3, sedangkan yang di luar ini adalah yang pangkat 2, maka masih ada yang berpangkat 1 di dalamnya. Berarti kita tuliskan X2 pangkat 1 ditambah dengan X1 pangkat 1. Seperti ini. Selanjutnya, di sini kita masukkan nilai dari X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 dan juga nilai X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Jadi di sini nilainya adalah 6 dikalikan dengan negatif 14. Kemudian kita kalikan dulu, 14 dikali 6 itu berapa sih? 4, 2, 8 ya. Berarti sini kita peroleh negatif 84 sama dengan X1 pangkat 5 tambah X2 pangkat 5 ditambah dengan di sini kita bisa tuliskan dengan X1 kali X2 yang berpangkat 2 dikalikan dengan X1 tambah X2. Kita masukkan nilai-nilai yang bisa kita masukkan. Nah, untuk nilai X1 kali X2 itu sudah kita dapat sebelumnya, yaitu nilainya adalah negatif 1. Berarti kita tuliskan negatif 1 berpangkat 2 dikalikan dengan X1 tambah X2 yang ini negatif 2. Berarti kita tuliskan negatif 2. Nah, untuk yang lain kita tuliskan kembali. Sehingga sekarang sudah sangat mudah untuk mendapatkan nilai dari X1 pangkat 5 dan juga X2 pangkat 5. Jadi yang lain kita akan operasikan. Di sini negatif 1 pangkat 2 itu adalah positif 1, kemudian dikalikan dengan negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 2. Berarti ini ketika kita pindahkan ke ruas kiri itu menjadi positif. Berarti kita bisa tuliskan kembali di sini negatif 84 ditambah dengan 2 sama dengan X1 pangkat 5 ditambah dengan X2 pangkat 5, sehingga kita peroleh nilai X1 pangkat 5 ditambah dengan X2 pangkat 5 hasilnya adalah negatif 82. Sehingga dari yang kita dapatkan nilai-nilai ini, kita bisa membuat persamaan baru yang akar-akarnya adalah X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 dan juga X1 pangkat 5 tambah X2 pangkat 5. Jadi ingat, untuk membuat suatu persamaan kuadrat baru, rumusnya itu adalah X pangkat 2 dikurangkan dengan A ditambah dengan B, X ditambah dengan A dikalikan dengan B. Jadi seperti itu. Nah, untuk A dengan B itu adalah yang ini. Jadi ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Dengan catatan nilainya sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi di sini kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Jadi di sini kita tuliskan X pangkat 2 dikurang A tambah B. A-nya ini, kemudian B-nya yang ini. Jadi kita jumlahkan saja keduanya. Berarti di sini negatif 14 ditambah dengan negatif 82. Kemudian X ditambah dengan hasil kalinya. Negatif 14 dikalikan dengan negatif 82. Jangan lupa sama dengan 0. Jadi kita tuliskan di sini X pangkat 2 dikurang jumlahnya adalah negatif 96. Kita tuliskan X ditambah dengan hasil kalinya. Coba kita hitung dulu hasil kalinya berapa sih. Kita tuliskan negatif 82 itu kan dikalikan dengan negatif 14, nanti hasilnya adalah positif. Berarti di sini 8, di sini 32, berarti N 2, 8. Tinggal dijumlah deh, 8, 4, 11. Berarti hasilnya adalah 148. Jangan lupa sama dengan 0. Untuk yang ininya kita kalikan negatif kali negatif, maka kita peroleh hasil akhir dari persamaan baru tersebut adalah X pangkat 2 ditambah 96X ditambah dengan 1148 sama dengan 0. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang E, yaitu X pangkat 2 tambah 96X tambah 1148 sama dengan 0. Oke, semoga kalian paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 11. Di soal nomor 11 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pertama, bayi atau janin yang ketika azan maghrib Ramadan terakhir sudah lahir atau keluar sebagian, maka sudah wajib zakat fitrah. Pernyataan 2, zakat pertanian tidak mengenal haul. Yang ketiga, nisab kambing sama dengan nisab domba. Yang keempat, harta rikas tetap harus menunggu haul untuk digunakan atau dizakatkan. Di bawah ini yang memiliki nilai kebenaran benar adalah titik-titik. Jadi di sini kita harus mencari tahu terlebih dahulu kebenaran dari masing-masing pernyataan yang ada di soal ini. Kita mulai dari pernyataan pertama. Di sini dikatakan bayi atau janin yang ketika azan maghrib Ramadan terakhir sudah lahir atau keluar sebagian, maka sudah wajib zakat fitrah. Jadi ini kebenarannya adalah salah. Jadi yang tepat
kalau misalkan ada bayi ataupun janin yang keluar atau lahir setelah azan maghrib, itu tidak ada kewajiban untuk membayar zakat fitrahnya karena Ramadan itu sudah berlalu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pernyataan kedua, zakat pertanian tidak mengenal haul, itu benar. Jadi zakat pertanian itu dia akan dihitung ketika dia sudah melebihi batas nisabnya. Jadi ketika sudah melebihi batas nisabnya, walaupun tidak sampai haul 1 tahun, maka seorang petani wajib membayar zakat. Jadi di sini adalah benar. Kemudian untuk pernyataan ketiga, nisab kambing sama dengan nisab domba. Jadi ini adalah pernyataan yang benar juga. Nah, karena dalam Islam itu memang ternyata benar nisab kambing disamakan dengan nisab domba. Mulai dari 40 kambing ataupun domba barulah wajib membayar 1 kambing ataupun domba sebagai zakat dari peternakannya tersebut. Seperti itu. Nah, untuk pernyataan keempat, jadi kalau misalkan kalian belum tahu rikas ini apa, jadi rikas ini adalah harta karun ataupun barang-barang yang kalian temukan di dalam tanah, seperti itu. Jadi ketika kalian mendapatkan yang namanya harta rikas, ternyata kalian wajib membayar namanya zakat rikas. Jadi zakat harta temuan. Nah, ternyata tidak harus menunggu haul untuk digunakan atau dizakatkan. Jadi yang ini pernyataannya salah. Sekedar info, zakat rikas itu besar zakatnya itu adalah sebanyak 20% dari harta yang ditemukan. Jadi ini wajib dibayarkan ketika kalian sudah berhasil menemukan harta rikas ini. Seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita cek masing-masing pernyataan di sini, mulai dari opsi A, di sini kan pernyataan 1 atau pernyataan 4, maka di sini salah atau salah. Nah, kalau misalkan nilai kebenarannya salah atau salah, itu jawabannya tetap salah. Kemudian lanjut, berarti ini bukan jawabannya ya, karena yang diminta adalah yang nilai kebenarannya adalah benar. Nah, kita lanjut ke opsi yang B. Di sini dikatakan 1 dan negasi 2. Satunya itu nilai kebenarannya adalah salah, kemudian dan negasi yang kedua itu benar, maka bisa kita tuliskan menjadi salah dan salah ya, karena negasi benar itu adalah salah. Nah, nilai kebenaran dari salah dan salah itu ternyata adalah tetap salah. Seperti itu. Sehingga pernyataan B bukanlah jawaban yang kita inginkan di soal ini. Kita lanjut di opsi C. Di sini dikatakan 2 dan 4. Jadi di sini 2 adalah benar, kemudian dan 4-nya itu adalah salah. Ketika nilai kebenaran dari benar dan salah itu ternyata hasilnya adalah salah. Lanjut, ini berarti C salah ya. Berarti bukan itu yang kita inginkan. Nah, kita lanjut di opsi D. Di sini pernyataan 2 itu nilai kebenarannya adalah benar dan negasi dari pernyataan 4 yaitu salah, maka negasi salah kan benar. Berarti benar dan benar. Ternyata nilai kebenaran kalau misalkan benar dan benar itu nilai kebenarannya adalah benar. Nah, berarti ini jawaban yang kita cari-cari, yang nilai kebenarannya adalah benar. Sehingga jawaban yang tepat dari soal nomor 11 ini adalah yang opsi D, yaitu pernyataan 2 dan negasi pernyataan 4. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 12. Di soal nomor 12 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Untuk A kurang dari 0, jumlah akar-akar persamaan X pangkat 2 kurang 2A mutlak X kurang A kurang 3A pangkat 2 sama dengan 0 adalah titik-titik. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus mengetahui pengertian dari mutlak X kurang A. Jadi di sini ada dua nilainya tergantung dari nilai X yang dipilih di sini. Jadi di sini caranya. Nah, jadi untuk nilai mutlak X kurang A itu ada dua. Yang pertama adalah X kurang A nilainya ketika nilai X itu lebih besar sama dengan A. Kemudian yang kedua nilainya adalah negatif dalam kurung X kurang A jika nilai X-nya itu kurang dari A. Seperti itu. Jadi kita mulai mengerjakannya untuk yang X-nya lebih besar sama dengan A terlebih dahulu. Maka persamaan awalnya itu X pangkat 2 kurang 2A mutlak X kurang A kurang 3A pangkat 2 sama dengan 0. Ketika kita masukkan nilai mutlak X kurang A yaitu X kurang A, maka kita dapat tuliskan menjadi X pangkat 2 kurang 2A kali X kurang A. Jadi nilai mutlak X kurang A langsung berubah menjadi yang ini, X kurang A saja ketika X-nya lebih besar sama dengan A. Kemudian kita kurangkan dengan 3A pangkat 2 sama dengan 0. Maka kita hitung di sini nilainya X pangkat 2 kurang, kita kali masuk 2AX, kemudian ditambah dengan 2A pangkat 2 kurang 3A pangkat 2 sama dengan 0. Coba kita sederhanakan, kita dapat X pangkat 2 kurang 2AX dikurang A pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini kalau misalkan kita mau cari nilai X1 tambah X2-nya, itu kan ada rumus cepatnya ya. X1 tambah X2-nya itu sama dengan negatif B per A. Berarti di sini kan A-nya itu sama dengan 1, B-nya adalah yang ini, negatif 2A. Berarti kita tuliskan
Itu rumusnya negatif B per A atau sama dengan negatif dalam kurung negatif 2A per 1 atau sama dengan 2A saja. Kemudian kita coba masukkan untuk nilai X-nya itu ketika X-nya kurang dari A. Maka kita gunakan nanti mutlak X kurang A-nya sama dengan negatif dalam kurung X kurang A. Coba kita masukkan. Jadi kita tuliskan X pangkat 2 kurang 2A dalam kurung negatif dalam kurung X kurang A dengan 3A pangkat 2, jangan lupa sama dengan 0. Kemudian kita hitung deh, di sini X pangkat 2 jadi positif di sini karena negatif kali negatif. Kemudian kita kali masuk 2AX, kemudian jadi negatif 2A pangkat 2, kemudian dikurangkan dengan 3A pangkat 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan, maka kita peroleh X pangkat 2 tambah 2AX, kemudian dikurang 5A pangkat 2 sama dengan 0. Di sini kita bisa mendapatkan nilai yang berikutnya, yaitu X3 tambah X4 itu sama dengan negatif B per A. Jadi A-nya itu adalah 1, B-nya adalah yang ini, positif 2A. Berarti di sini negatif 2A per 1 atau sama dengan negatif 2A. Nah, sekarang ketika kita sudah mendapatkan nilai X1 tambah X2 dan X3 tambah X4 yang merupakan akar-akar dari persamaan X pangkat 2 kurang 2A mutlak X kurang A kurang 3A pangkat 2, sekarang kita sudah bisa menghitung jumlah akar-akarnya. Jadi kita jumlahkan saja X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4, dengan catatan kalian ketahui X1, X2, X3, X4 itu ingat adalah akar-akar persamaan dari X2 pangkat 2 kurang 2A mutlak X kurang A kurang 3A pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah 2A dikurang dengan 2A, maka hasilnya adalah 0. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang E, yaitu nilainya adalah 0. Semoga kalian paham proses untuk mendapatkan jawaban dari soal nomor 12 ini. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kami bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal lagi, di sini ada soal ke-13 yang insya Allah akan kami bahas di video selanjutnya. Silahkan kalian kerja, kalian dapat hasilnya berapa. Kalau misalkan kalian sudah dapat hasilnya berapa, silahkan cantumkan di kolom komentar. Jawaban yang tercepat dan yang paling benar, maka akan kami pin di kolom komentar, oke? Jadi itu dia tadi video kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.